Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis konstruksi bangunan. Pengertian konstruksi bangunan adalah setiap susunan yang bertumpu pada tanah atau batu landasan yang mana susunan tersebut akan membentuk suatu ruangan atau bagian-bagian untuk tujuan tertentu. Suatu benda dapat dikatakan sebagai bangunan bila bangunan tersebut merupakan hasil karya orang dengan tujuan untuk kepentingan tertentu dari seseorang atau lebih, dan benda itu tidak dapat dipindahkan kecuali dibongkar. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Bangunan sendiri mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat untuk bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman dan nyaman. Contoh bangunan yang paling sering kita lihat yaitu jembatan beserta konstruksi dan rancangannya, jalan, serta sarana telekomunikasi. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana yang dibuat maupun ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya. Berikut ini contoh-contoh bangunan. Yang pertama, rumah tinggal. Tujuannya untuk berlindung dari panas dan hujan. Yang kedua, sekolah untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, jembatan untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keempat, bendungan untuk menampung air dan dialirkan ke sawah-sawah. Kemudian yang kelima, jalan kereta api atau rel, jalan raya untuk sarana transportasi. Kemudian kita memasuki ke materi selanjutnya, jenis-jenis bangunan. Bangunan sebagai suatu benda hasil karya orang pada umumnya dan mempunyai bobot yang tinggi serta dikerjakan oleh banyak orang. Mengingat banyak macam bangunan dalam bidang teknik, maka dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, bangunan teknik sipil kering. Contohnya, gedung-gedung, rumah-rumah, jalan raya, pabrik, tugu-tugu peringatan, landasan kapal terbang, rel, dan lain-lain. Kemudian jenis bangunan yang kedua, bangunan teknik sipil basah. Contohnya, saluran air, menara air, bendungan, pelabuhan, dinding penahan, dan lain-lain. Kemudian kita mempelajari tentang bagian-bagian bangunan gedung. Bisa kalian lihat sendiri pada gambar. Ditinjau dari segi susunannya terdapat dua, ya, satu bangunan bawah dan dua bangunan atas. Kalian pahami gambarnya?
Jenis konstruksi mungkin sudah sangat familiar ya untuk kita dengar, seperti mulai dari sebuah konstruksi fasilitas, contohnya bangunan institusional, lembaga pendidikan, dan sebuah tempat rekreasi. Dalam konstruksi di dalam sebuah gedung biasanya akan ditangani oleh seorang arsitek dan juga insinyur sipil. Sementara untuk material yang diperlukan pada konstruksi gedung sendiri akan lebih ditekankan pada aspek-aspek arsitektural. Kemudian yang kedua, konstruksi jalan. Sebuah proyek pembangunan yang meliputi penggalian, penggurukan, pengerasan jalan, dan juga struktur drainase, serta konstruksi sebuah jembatan. Untuk sebuah konstruksi jalan pada umumnya akan ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Ini akan sangat berbeda dengan jenis konstruksi bangunan jika dilihat dari segi aktivitas antara seorang pemilik, perencana, dan juga seorang kontraktor. Kemudian yang ketiga, konstruksi irigasi. Keberadaan bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Beberapa jenis bangunan irigasi antara lain: 1. Bangunan utama, 2. Bangunan pembawa, 3. Bangunan bagi, 4. Bangunan sadap, 5. Bangunan pengatur muka air, 6. Bangunan pembuang dan penguras, 7. Bangunan pelengkap. Kemudian yang keempat, konstruksi jembatan. Merupakan struktur bangunan yang dibuat untuk menghubungkan dua jalan yang terpisah karena adanya hambatan seperti lembah yang curam, jurang, aliran sungai, jalur kereta api, atau jalanan yang melintang. Selain itu, jembatan seringkali digunakan sebagai sarana untuk jalan raya ataupun rel kereta api. Konstruksi jembatan merupakan suatu pekerjaan dalam bidang sipil. Kegiatan ini dapat terrealisasikan apabila memenuhi kebutuhan seperti struktur pada tujuan pembangunan jembatan serta fungsi dari konstruksi itu sendiri. Dalam pembuatan jembatan tentu adanya pondasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk dapat menahan keseluruhan beban yang terdapat pada jembatan ke dasar tanah. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.